4 saya vitamin yang wajib dan ekonomis untuk orang tua yang ingin hidup lama. Tahukah Anda bahwa 1 dari 3 orang tua mengalami kekurangan vitamin yang serius tanpa menyadarinya? Kekurangan ini bisa mempersingkat umur mereka beberapa tahun tanpa gejala yang nyata pada tahap awal. Banyak orang percaya bahwa mereka makan dengan baik dan itu cukup untuk memenuhi semua kebutuhan tubuh. Namun, setelah usia 50 tahun, tubuh mengalami perubahan yang diam-diam dan menipu. Penyerapan nutrisi menurun, metabolisme melambat, dan risiko kekurangan meningkat drastis. Yang paling buruk, gejala bisa tertukar dengan proses penuaan alami. Jika Anda merasakan kelelahan berkepanjangan, lupa sering, nyeri otot, atau kekurangan energi, mungkin tubuh Anda membutuhkan nutrisi esensial. Masalahnya bukan usia, tetapi kekurangan unsur-unsur yang tepat untuk menjaga tubuh berfungsi sebagaimana mestinya. Tetapi ada kabar baik, ada cara sederhana, ekonomis, dan efektif untuk memperbaiki ini dan mengembalikan vitalitas Anda. Hari ini Anda akan mengetahui 4 vitamin wajib bagi mereka yang ingin hidup lebih lama dan lebih baik. Mereka mudah didapat, mudah dicari, dan bisa membuat perbedaan besar untuk kesehatan dan perhatian Anda. Vitamin terakhir dalam daftar ini mungkin paling penting dari semuanya dan hampir tidak ada yang membicarakannya. Sebelum melanjutkan, saya ingin mengajak Anda. Jika Anda menghargai kesehatan Anda dan ingin belajar cara merawat tubuh Anda dengan lebih baik, langganan kanal ini sekarang juga. Begitu Anda tidak akan melewatkan konten fundamental seperti ini. Juga tinggalkan komentar dengan, kesehatan saya adalah prioritas. Tindakan sederhana ini memperkuat komitmen Anda terhadap kualitas hidup Anda. Sekarang kita akan memahami apa yang terjadi dengan tubuh setelah usia 50 tahun dan mengapa vitamin-vitamin ini penting pada saat ini. Ada banyak perubahan yang terjadi di dalam tubuh Anda dan penting untuk memahami dampaknya sebelum terlambat. Apa yang terjadi dengan tubuh setelah usia 50 tahun? Tubuh berubah secara diam-diam, tanpa pemberitahuan. Apa yang sebelumnya terasa normal mulai bermasalah. Energi bukan lagi sama, nyeri lebih sering, dan ingatan gagal pada saat-saat yang tidak terduga. Banyak orang percaya bahwa ini bagian dari proses penuaan alami. Tetapi kenyataannya perubahan-perubahan ini langsung terkait dengan kekurangan nutrisi esensial. Seiring waktu, metabolisme melambat, tubuh tidak lagi memproses makanan dengan cara yang sama, dan penyerapan vitamin menurun. Usus kehilangan efisiensi, yang membuat sulit mengekstrak nutrisi esensial dari makanan. Hasilnya adalah defisit progresif yang, jika tidak diperbaiki, bisa memicu penyakit diam dan tidak terbalikan. Tulang kehilangan kepadatan, meningkatkan risiko osteoporosis dan patah tulang. Sistem imun menjadi lemah, meninggalkan tubuh rentan terhadap infeksi dan peradangan kronis. Kesehatan jantung terancam, tekanan darah menjadi tidak stabil, dan sirkulasi kurang efisien. Otak, yang kekurangan nutrisi yang dibutuhkan untuk berfungsi penuh, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, lupa sering, kesulitan berkonsentrasi, dan pada kasus yang lebih lanjut, risiko yang lebih tinggi terhadap penyakit neurodegeneratif. Banyak masalah ini bisa dicegah dengan penyesuaian sederhana pada pola makan dan suplemen yang tepat, tetapi kekurangan informasi membuat orang membuat keputusan yang salah. Beberapa orang percaya bahwa cukup dengan mempertahankan pola makan seimbang, tanpa mempertimbangkan bahwa tubuh mereka tidak lagi menyerap nutrisi seperti dulu. Yang lain mengandalkan suplemen tanpa nasihat, tanpa tahu yang sebenarnya diperlukan. Kunci adalah memahami bahwa setelah usia 50 tahun, tubuh membutuhkan dukungan tambahan. Vitamin tertentu menjadi wajib karena mengkompensasi kekurangan yang terakumulasi seiring waktu. Mereka tidak hanya memperbaiki masalah, tetapi mencegah komplikasi masa depan, memastikan lebih banyak energi, kekuatan, dan kemampuan berpikir yang jelas. Sekarang saatnya bertindak. Mengetahui vitamin-vitamin ini adalah langkah pertama untuk mengembalikan apa yang telah hilang dan memperkuat apa yang masih dalam keadaan baik. Yang pertama adalah esensial untuk memperkuat tulang, melindungi sistem imun, dan mencegah penyakit kronis. Tanpa itu, risiko jatuh, patah tulang, dan infeksi meningkat drastis. Vitamin D, perisai melawan penyakit dan kelemahan. Kelemahan tulang tidak terjadi dalam sekejap. Jatuh yang sebelumnya jarang menjadi lebih sering, tubuh sakit tanpa alasan yang jelas, otot kehilangan kekuatan, dan tanpa disadari, energi berkurang. Kekebalan tubuh melemah, infeksi menjadi lebih umum, dan bahkan suasana hati berfluktuasi. Ini adalah kenyataan bagi jutaan orang yang mengalami kekurangan vitamin D. Masalahnya adalah kekurangan ini tidak mudah dideteksi. Seiring bertambahnya usia, tingkat vitamin ini menurun dan gejala muncul secara perlahan dan progresif. Pada orang tua,
Penurunan ini menjadi lebih berbahaya karena kekurangan vitamin D mengganggu penyerapan kalsium, yang penting untuk kesehatan tulang. Hasilnya, tulang rapuh, risiko patah tulang yang lebih tinggi, dan pemulihan yang lebih lambat setelah cedera apapun. Tetapi efeknya melampaui tulang. Vitamin D mengatur respons sistem imun. Tingkat rendah vitamin ini terkait dengan risiko infeksi pernapasan, penyakit autoimun, bahkan masalah kardiovaskular yang lebih tinggi. Jantung menderita, otot kehilangan daya tahan, bahkan otak terpengaruh. Studi menunjukkan bahwa orang tua dengan kekurangan vitamin D memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengalami depresi dan penurunan kognitif. Paparan sinar matahari adalah sumber utama vitamin ini, tetapi seiring waktu kemampuan tubuh untuk mensintesisnya menurun. Selain itu, kehidupan modern membuat orang semakin lama berada di dalam rumah, jauh dari sinar matahari langsung. Penggunaan tabir surya yang konstan dan pakaian yang menutupi sebagian besar tubuh juga mengurangi produksi vitamin D alami. Makanan hanya menyediakan jumlah kecil yang tidak cukup untuk mengganti tingkat yang memadai. Ikan berminyak, kuning telur, dan makanan yang difortifikasi adalah pilihan yang baik, tetapi jarang sekali memenuhi kebutuhan harian. Untuk banyak orang, suplemen menjadi tidak terhindarkan, terutama bagi mereka yang sudah menunjukkan tanda-tanda kekurangan. Memperbaiki defisit ini bisa mengubah kesehatan. Mereka yang mengalami kelelahan kronis, kelemahan otot, dan infeksi berulang melaporkan peningkatan yang signifikan setelah menormalisasi tingkat vitamin D mereka. Tubuh mendapatkan kembali daya tahannya, tulang memperkuat, sistem imun merespons lebih baik, dan energi kembali. Memperbaiki kekurangan ini mudah, tetapi mengabaikannya bisa memiliki konsekuensi serius. Kesehatan tulang, otot, dan imun bergantung pada nutrisi ini. Mempertahankan tingkat yang memadai berarti lebih banyak kekuatan, perlindungan yang lebih baik terhadap penyakit, dan penuaan dengan kualitas. Sekarang saatnya mengetahui vitamin lain yang esensial yang melindungi otak, mencegah masalah ingatan, dan mencegah salah satu penyakit yang paling ditakuti pada masa tua, penurunan kognitif. Vitamin B12, kunci untuk energi dan ingatan yang lincah. Pikiran tidak terasa secepat dulu, kata-kata hilang di tengah percakapan, nama-nama yang sudah biasa tiba-tiba sulit diingat. Kelelahan muncul bahkan setelah tidur nyenyak, dan tugas sederhana membutuhkan lebih banyak usaha daripada yang seharusnya. Perubahan-perubahan ini, yang sering dikaitkan dengan penuaan alami, bisa menjadi tanda-tanda jelas kekurangan vitamin B12. Nutrisi ini penting untuk fungsi sistem saraf karena berperan dalam pembentukan sel-sel yang melindungi neuron. Ketika tingkatnya menurun, komunikasi antara sel-sel otak menjadi lebih lambat dan gejala pertama muncul, lupa sering, kesulitan berkonsentrasi, dan kebingungan mental. Pada kasus yang lebih parah, kekurangan yang berkepanjangan bisa meningkatkan risiko demensia, termasuk Alzheimer. Tetapi efeknya tidak berhenti di otak. Vitamin B12 juga penting untuk produksi sel darah merah yang mengangkut oksigen dalam darah. Ketika ada kekurangan, tubuh tidak mendapatkan oksigen yang cukup, yang menyebabkan kelelahan berkepanjangan, pusing, dan sesak napas. Jantung harus bekerja lebih keras untuk mengkompensasi oksigen yang rendah, meningkatkan risiko masalah kardiovaskular. Seiring bertambahnya usia, penyerapan vitamin ini menjadi lebih sulit. Lambung memproduksi lebih sedikit asam klorida, zat yang diperlukan untuk melepaskan B12 dari makanan. Selain itu, banyak orang mengonsumsi obat-obatan untuk asam lambung atau gastritis, yang mengurangi penyerapan lebih jauh. Hasilnya adalah kekurangan diam yang bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk dideteksi. Makanan utama yang kaya akan vitamin B12 adalah makanan hewani, daging, telur, produk susu, dan ikan. Orang yang mengonsumsi sedikit daging, terutama vegetarian dan vegan, harus berhati-hati untuk menghindari kekurangan. Dalam banyak kasus, suplemen adalah cara yang efektif untuk mempertahankan tingkat vitamin ini yang memadai. Memperbaiki masalah ini memberikan efek langsung. Pikiran menjadi lebih jelas, energi kembali, dan tubuh merespons dengan lebih banyak vitalitas. Mereka yang mengalami kram di tangan dan kaki, kelelahan ekstrim, dan masalah ingatan melaporkan perbaikan yang signifikan setelah beberapa bulan suplemen. Memastikan pasokan vitamin B12 yang memadai penting untuk menjaga kesehatan otak dan jantung. Tetapi ada nutrisi lain yang memainkan peran yang sama pentingnya, melindungi dari hipertensi, kejang, dan insomnia. Ini langsung terkait dengan relaksasi otot, kualitas tidur, dan kesehatan sistem saraf. Magnesium, pengatur tidur dan tekanan darah. Tubuh mulai memberikan tanda-tanda peringatan. Tidur tidak lagi memulihkan, malam dihantui oleh bangun sering, tekanan darah menjadi tidak stabil menyebabkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran.
Kram muncul tanpa pemberitahuan dan rasa lelah berkepanjangan sepanjang hari. Gemetar kecil di tangan dan kram di kaki menjadi umum. Gejala-gejala ini mungkin terlihat terpisah, tetapi dalam kebanyakan kasus menunjukkan masalah yang sering diabaikan, kekurangan magnesium. Mineral ini adalah salah satu yang paling penting untuk fungsi tubuh. Berpartisipasi dalam lebih dari 300 reaksi kimia di tubuh, mengatur dari kontraksi otot hingga fungsi saraf. Ini penting untuk menyeimbangkan tekanan darah, denyut jantung, dan produksi energi pada tingkat sel. Tanpa magnesium yang cukup, otot tidak bisa rileks dengan baik, menyebabkan nyeri, kekakuan otot, dan kram malam hari. Dalam sistem saraf, bertindak sebagai pengendali alami. Mereka dengan kekurangan magnesium sering mengalami iritabilitas, kecemasan, dan masalah tidur. Ini terjadi karena mineral ini mengatur neurotransmitter yang mengontrol suasana hati dan kualitas tidur. Ketika tingkatnya rendah, tubuh kesulitan untuk rileks, menghasilkan insomnia dan kelelahan kronis. Hubungan antara magnesium dan tekanan darah juga sudah terdokumentasi dengan baik. Studi menunjukkan bahwa tingkat magnesium yang memadai membantu memperluas pembuluh darah, mengurangi hambatan yang jantung perlu lawan untuk memompa darah. Ini berarti kurang usaha untuk sistem kardiovaskular dan risiko yang lebih rendah terhadap hipertensi, serangan jantung, dan stroke. Meskipun ditemukan dalam makanan seperti kacang-kacangan, biji-bijian, bayam, dan pisang, kebanyakan orang tidak mengonsumsi magnesium yang cukup dalam pola makan mereka. Tanah yang miskin akibat pertanian modern telah mengurangi konsentrasi mineral ini dalam sayuran, membuat suplemen menjadi alternatif yang diperlukan bagi banyak orang. Mereka yang memperbaiki kekurangan ini merasakan dampak langsung pada kualitas tidur, penurunan stres, dan peningkatan energi harian. Pikiran tenang, otot rileks, dan tekanan darah stabil. Jantung bekerja lebih efisien, tubuh lebih baik, dan perasaan kesejahteraan meningkat. Tetapi ada nutrisi lain yang memainkan peran kunci dalam longevitas dan produksi energi sel. Ini adalah bahan bakar yang menjaga jantung kuat dan otot berfungsi penuh, mencegah penuaan dini dan kelelahan ekstrim. Koenzim Q10, bahan bakar untuk jantung dan longevitas. Energi terasa habis lebih cepat, naik tangga membutuhkan lebih banyak usaha, berjalan jarak jauh meninggalkan tubuh lelah, dan aktivitas harian sederhana membutuhkan jeda sering. Jantung bekerja lebih keras, otot membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih, dan rasa lelah menjadi konstan. Tanda-tanda ini sering menunjukkan penurunan tingkat koenzim Q10, nutrisi yang penting untuk produksi energi sel. Semua sel di tubuh membutuhkan energi untuk berfungsi dan koenzim Q10 kunci dalam proses ini. Bekerja di dalam mitokondria, struktur kecil di sel yang bertanggung jawab mengubah makanan menjadi bahan bakar untuk tubuh. Ketika tingkat koenzim ini menurun, tubuh kehilangan efisiensi dalam menghasilkan energi, menyebabkan kelelahan, kelemahan otot, dan pemulihan yang lebih lambat setelah usaha apapun. Jantung, sebagai otot yang bekerja tanpa henti, sangat bergantung pada koenzim ini untuk mempertahankan fungsi optimalnya. Penurunan Q10 terkait dengan risiko yang lebih tinggi terhadap gagal jantung, aritmia, dan tekanan darah yang tidak terkendali. Selain itu, studi telah menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi statin untuk mengurangi kolesterol sering mengalami penurunan yang signifikan dalam tingkat koenzim ini, meningkatkan risiko efek samping seperti nyeri otot dan kelelahan ekstrim. Kemampuan tubuh untuk memproduksi koenzim Q10 menurun seiring waktu. Pada usia 50 tahun, tingkatnya sudah turun dan penurunan ini semakin jelas seiring bertambahnya usia. Meskipun hadir dalam makanan seperti daging merah, ikan, dan kacang-kacangan, jumlah yang diperoleh melalui pola makan sering tidak cukup, sehingga suplemen direkomendasikan dalam banyak kasus. Mengembalikan tingkat koenzim ini yang memadai meningkatkan daya tahan fisik, memperkuat jantung, dan mengurangi tanda-tanda penuaan dini. Mereka yang mengalami kelelahan berkepanjangan dan nyeri otot melaporkan pemulihan yang signifikan setelah meningkatkan asupan koenzim Q10 mereka. Tubuh kembali merespons tantangan harian dengan lebih baik, memastikan lebih banyak energi, kekuatan, dan perlindungan terhadap penyakit kardiovaskular. Memastikan bahwa tubuh mendapatkan semua nutrisi yang diperlukan adalah langkah pertama menuju penuaan yang sehat dan penuh vitalitas. Tetapi sepentingnya mengetahui vitamin mana yang harus dikonsumsi adalah menghindari kesalahan umum yang bisa merusak penyerapan dan efektivitasnya. Banyak orang percaya bahwa mereka merawat kesehatan mereka dengan benar, tetapi tanpa sadar mereka melakukan kesalahan yang bisa merusak seluruh strategi perawatan kesehatan mereka. 3 kesalahan fatal yang merusak kesehatan setelah usia 50. Niatnya baik, tetapi hasilnya tidak muncul meskipun mempertahankan pola makan seimbang. Gejala berlanjut, suplemen tampak tidak berpengaruh, dan energi tidak membaik.
Ini terjadi karena banyak orang melakukan kesalahan sederhana tetapi bisa merusak seluruh strategi perawatan kesehatan mereka. Kesalahan pertama adalah percaya bahwa hanya pola makan yang cukup. Meskipun penting untuk mempertahankan pola makan beragam dan bergizi, tubuh tidak lagi menyerap nutrisi dengan cara yang sama. Penurunan penyerapan alami mencegah bahkan makanan terbaik untuk memenuhi semua vitamin dan mineral yang diperlukan. Bergantung pada pola makan saja bisa mengarah pada kekurangan diam dan gejala yang terakumulasi seiring waktu. Kesalahan kedua adalah tidak memantau tingkat vitamin ini. Tanpa pemeriksaan rutin, mustahil untuk tahu apakah ada defisit yang signifikan. Banyak orang baru menyadari masalah ketika gejala sudah maju. Melakukan pemantauan berkala dan menyesuaikan suplemen sesuai kebutuhan individu adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa tubuh mendapatkan dukungan yang tepat. Kesalahan ketiga adalah mengonsumsi suplemen tanpa bimbingan. Kelebihan nutrisi tertentu bisa sama merugikannya dengan kekurangan. Beberapa suplemen saling berinteraksi, mengurangi penyerapan, sementara yang lain bisa membebani organ seperti hati dan ginjal. Suplemen harus disesuaikan secara pribadi, menghormati kebutuhan spesifik setiap tubuh. Memperbaiki kesalahan-kesalahan ini penting agar vitamin dapat melaksanakan fungsinya. Dengan pendekatan yang tepat, tubuh merespons lebih baik, hasilnya terlihat, dan kualitas hidup membaik. Memahami detail-detail ini membedakan antara mereka yang hanya menua dan mereka yang benar-benar menikmati kehidupan yang penuh. Membuat keputusan yang benar sekarang bisa berarti tahun-tahun tambahan kesehatan dan vitalitas. Jika Anda sampai di sini, itu karena Anda peduli dengan kesehatan Anda. Sekarang saya ingin tahu, apakah Anda mengonsumsi salah satu vitamin ini? Komentarlah di bawah mana yang menjadi bagian dari rutinitas Anda atau mana yang Anda rasa perlu dimasukkan. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berbaginya dengan seseorang yang juga membutuhkan informasi ini. Langganan kanal ini dan aktifkan notifikasi agar tidak melewatkan nasihat esensial untuk longevitas Anda. Kesehatan Anda adalah aset terbesar Anda. Rawatlah sekarang untuk menikmati hidup esok.